Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Syarul Gunawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan konseling ya, yang dimana di sini adalah konseling bawanian, yang dimana itu pandangan bawan ya. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah BK Keluarga, di mana dosen pengampunya itu sendiri ada Bu Farida Riani dan Bu Suciani Latif. Oke, langsung saja saya mulai. Di mana di sini pandangan Bowen ya merupakan keluarga merupakan faktor penting bagi individu ya, di mana seseorang itu ya keluarga itu merupakan hal-hal yang paling utama dalam hidupnya. Adapun yang kedua itu family therapy versus family system therapy. Yang ketiga, family therapy itu merupakan tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Ya, family system therapy sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Nah, selanjutnya itu ada pun ragam terapi keluarga. Di sini ada beberapa, itu ada 4, yang dimana pertama itu intergenerasional, yang dimiliki Bowen ya. Yang kedua itu struktural, Salvador Minuchin. Yang ketiga strategis, itu Jay Haley. Yang keempat ada experiential, yang dimana itu dari Gestalt ya. Selanjutnya pendekatan Bowen itu sendiri menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek nenek. Yang kedua itu ada keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap anggota lainnya. Selanjutnya ada konsep dasar Bowen itu sendiri, yang dimana yang pertama itu differentiation of self, yang kedua triangulasi, yang ketiga sistem emosional keluarga atau nuclear family, yang keempat itu proses proyeksi keluarga, yang kelima proses transmisi multigenerasional, yang selanjutnya itu sibling position, yang terakhir ada regresi sosial. Nah, di mana ini adalah konsep dasar Bowen ya, yang dimana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 konsep dasar Bowen. Yang selanjutnya ada pembedaan self yang terdapat pada konsep atau pandangan Bowen, yang dimana merupakan konsep di dalam itu intrapsik yang maupun antar individu, atau dapat dikatakan interpersonal diri individu. Ya, selanjutnya itu ada aspek intrapsikik yang merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakannya adalah orang yang tidak dingin atau dia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Selanjutnya itu ada aspek intrapersonal, itu orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Selanjutnya itu ia memiliki identity otonom yang terbatas. Yang selanjutnya ada lagi, yaitu orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya. Yang lagi selanjutnya mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Adapun yang terakhir itu dalam proses pembedaan sama dengan meningkatkan tanggung jawab pribadi. Yang adapun di sini segitiga, yang dimana semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga di dalamnya, termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Selanjutnya ada hubungan bersifat dinamis, ada siklus kedekatan, segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Yang ketiga itu dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu. Yang terakhir itu ada kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Adapun tujuan konseling dari pandangan Bowen itu sendiri, yang dimana
Yang pertama itu menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Yang kedua itu di sini ada 2 poinnya ya. Yang di mana pertama meningkatkan setiap partisipan disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Adapun bagian kedua itu peran terapeutik adalah, adapun tadi yang sudah dijelaskan juga ya. Yang sini 3 sebagai pelatih atau supervisor ya, peran terapeutik itu. Yang ketiga meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Yang keempat, yang kelima, teknik terapis meliputi ya sudah juga jelaskan. Selanjutnya mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antar anggota keluarga. Selanjutnya itu membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan segitiga atau dapat dikatakan triangles dalam sistem. Selanjutnya itu mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional. Selanjutnya meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai saya atau individu itu sendiri selama mengikuti terapi. Oke, saya lanjut lagi. Di sini ada bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama itu perubahan alamiah atau dapat dikatakan perubahan yang natural ya. Yang pertama itu perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah ya, bukan dari lingkungan tetapi dari dirinya sendiri. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota masyarakat di lain juga akan mengalami perubahan mengikut ya, dapat dikatakan mengikut. Di sini ada contoh juga di mana misalnya Bu Ani apabila sakit kepala atau pusing membuat ramuan daun-daun yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tapi karena intensifikasi kebunnya maka daun-daun untuk obat tersebut terbabat habis diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar, lagi Bu Ani berganti minum jamu cap jago yang dapat dibeli di warung. Nah, ini dikatakan perubahan alamiah ya. Nah, dapat juga dikatakan karena kebutuhan dalam suatu hal yang di lingkungannya ya, yang tidak tersedia sehingga dia melakukan sesuatu yang ada, yang terdapat pada lingkungan itu tersendiri. Adapun lagi perubahan rencana atau plan change, di mana perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Yang dimana contohnya itu misalnya Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Nah, ini dapatkan perubahan rencana ya, karena dia merencanakan untuk berhenti atau tidak merokok secara perlahan karena ya mungkin tadi batuk-batuk atau sakit-sakit lainnya yang menyebabkan ia berhenti merokok sama sekali. Oke, selanjutnya itu kesediaan untuk berubah. Ini mana apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, berubahnya perilaku. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang yang mempunyai kesediaan untuk berubah, yaitu red list of change yang berbeda-beda. Selanjutnya, setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Yang ketiga itu, di dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Di sini pun ada strategi pengubahan tingkah laku. Ini mana yang pertama itu pemberian informasi, dengan memberikan informasi tentang cara-cara yang mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Ya, selanjutnya dengan pengetahuan yang telah disampaikan juga akan menimbulkan kesadaran ya bagi mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang yang diberikan informasi tersebut berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
sesuai dengan informasi ya yang telah diberikan tadinya. Yang kedua ada diskusi dan partisipasi, di mana cara ini merupakan adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tadi, yang dimana dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah ya. Hal ini berarti bahwa masyarakat itu sendiri tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Misalnya ya jika bertanya ataupun dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya ya di dalam diskusi-diskusi. Selanjutnya ada pun teknik-teknik dalam pendekatan konseling ini, di mana itu ada genogram, yang kedua kembali ke rumah, tiga triangulasi, yang keempat hubungan orang perorangan, yang kelima ada perbedaan set. Ya, mungkin sampai di situ saja ya mengenai materi mengenai konseling bawanian ini atau pendekatan bawan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya, tidak banyak yang dapat saya jelaskan mengenai pendekatan bawan ini. Di sini saya menjelaskan sesuai dengan PowerPoint tadi ya. Di sini saya kembalikan dulu. Iya, adalah konseling bawanian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konseling bawanian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.